Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 5.009,82 km persegi dengan populasi 320.108 jiwa pada tahun 2019 dan ibu kotanya ialah kota Kuala Tungkal, yang letaknya berada di Kecamatan Tungkal Ilir. Kabupaten ini terbagi menjadi 13 kecamatan dan memiliki 20 kelurahan serta 138 desa. Sebelumnya, kabupaten ini bergabung dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kemudian dimekarkan membentuk Kabupaten Tanjung Jabung. Kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pejabat bupatinya dari masa ke masa. Sebelum video ini lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Don Father. Kasihan, subscribe-nya masih sedikit. Inilah sejarah singkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang akan diceritakan oleh rekan saya Bang Midun. Terima kasih rekan Mimin. Baiklah pemirsa, sejarah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebelum abad ke-17 di Tanah Tungkal ini sudah berpenghuni seperti Merlung, Tanjung Paku, Suban yang sudah dipimpin oleh seorang Demong. Jauh sebelum datangnya rombongan 199 orang dari Pariang Padang Panjang yang dipimpin oleh Datuk Andiko dan sebelum masuknya utusan Raja Johor, kemudian memasuki abad ke-17 ketika itu daerah ini masih disebut Tungkal saja. Daerah ini dikuasai atau di bawah pemerintahan Raja Johor. Di mana yang menjadi wakil Raja Johor di daerah ini pada waktu itu adalah orang Kayo Depati. Setelah lama memerintah orang Kayo Depati pulang ke Johor dan ia digantikan oleh orang Kayo Syah Bandar yang berkedudukan di Lubuk Petai. Setelah orang Kayo Syah Bandar kemudian diganti lagi oleh orang Kayo Aryo Santiko yang berkedudukan di Tanjung Agung, Lubuk Petai, dan Datuk Bandar Dayah yang berkedudukan di Batu Ampar. Daerahnya meliputi Tanjung Rengas sampai ke hilir Kuala Tungkal atau Tungkal Ilir sekarang. Memasuki abad ke-18 atau sekitar tahun 1841 sampai tahun 1855 Tungkal dikuasai dan di bawah pemerintahan Sultan Jambi yaitu Sultan Abdul Rahman Nasaruddin. Pada saat itu Kesultanan Jambi mengirim seorang pangeran yang bernama Pangeran Badik Uzaman ke Tungkal yaitu Tungkal Ulu. Sekarang kedatangannya disambut baik oleh orang Kayo Aryo Santiko dan Datuk Bandar Dayah. Setelah terbukanya kota Kuala Tungkal maka semakin banyak orang mulai datang. Sekitar tahun 1902 dari suku Banjar yang berimigrasi dari Pulau Kalimantan melalui Malaysia. Mereka ini berjumlah 16 orang antara lain Abdul Rashid, Hasan, Sitamin gelar Pak Awang, Pak Jenang, Belacan gelar Kucir, Bu Aji. Kemudian mereka ini berdatangan lagi dengan jumlah agak lebih besar yaitu 56 orang yang dipimpin oleh Haji Anwari dan iparnya Haji Baharudin. Rombongan 56 orang ini banyak menetap di Bram Hitam kanan dan Bram Hitam kiri. Selanjutnya datang lagi dari suku Bugis, Jawa, suku Dono atau suku laut yang banyak hidup di pantai, laut, dan Cina serta India yang datang untuk berdagang. Pada tahun 1901 Kerajaan Jambi takluk keseluruhannya kepada pemerintahan Belanda termasuk Tanah Tungkal khususnya di Tungkal Ulu yang Konteleir jenderalnya berkedudukan di Pematang Pau. Sehingga pecahlah perperangan antara masyarakat Tungkal Ulu dan Merlung dengan Belanda. Karena mendapat serangan yang cukup berat akhirnya pemerintah Belanda mengundurkan diri dan hengkang dari wilayah itu. Perperangan itu dipimpin oleh Raden Usman anak dari Badik Uzaman. Raden Usman kemudian wafat dan dimakamkan di Pelabuhan Dagang. Selanjutnya muncullah pemerintahan kerajaan Lubuk Petai yang dipimpin oleh orang Kayo Usman dan Lubuk Petai kemudian membentuk pemerintahan baru. Pada waktu itu dibentuklah oleh Muhammad Dahlan orang Kayo yang pertama dalam penyusunan pemerintahan yang baru. Orang Kayo pertama ini pada waktu itu masih diintip dan diserang oleh rombongan dari Jambi. Ia diserang dan ditembak di rumahnya lalu patah. Maka bernamalah pemerintahan itu dengan pemerintahan Pesirah Patah sampai zaman kemerdekaan. Dusun-dusun pada pemerintahan Pesirah Patah dan asal mula namanya adalah Dusun Lubuk Kambing tadinya berasal dari Benalu dan Lingkis. Dusun Sungai Rotan tadinya berasal dari Dusun Timong Dalam.
Dusun Ranatu benar tadinya berasal dari riak runai dan air talun. Dusun Pulau Pau tadinya berasal dari kampung Jelmu Pulau Embacang. Dusun Penyambungan dan Lubuk Terap berasal dari suku Teberau. Dusun Merlung tadinya berasal dari suku Pulau Ringan yang dibagi lagi dalam beberapa suku, yaitu Pulau Ringan, Kebon Tengah, Langkat, Aur Duri, Kuburan Panjang, Gemuruh, dan Teluk yang tunduk dengan Demong. Dusun Tanjung Paku tadinya berasal dari Tanggalarik. Dusun Rantau Badak tadinya berasal dari Dusun Lubuk Lalang dan Tanjung Kemang. Dusun Mudo tadinya Talang Tungkal dan Lubuk Petai. Dusun Kuala Dasal yang pada waktu itu belum lahir adalah Dusun Pecang Belango. Dusun Tanjung Tayas tadinya berasal dari Bumbung. Dusun Pematang Pau. Dusun Batu Ampar yang sekarang menjadi pelabuhan dagang. Dusun Taman Raja tadinya bernama Pekan atau Pasar dari Kerajaan Lubuk Petai. Kemudian disebut Taman Raja karena dulunya merupakan tempat pertemuan dan musyawarah Raja Lubuk Petai dan Raja Gagak. Dusun Suban tadinya berasal dari Suban Dalam. Dusun Lubuk Bernai tadinya Tanjung Geting dan Lubuk Lawas. Dusun Kampung Baru, Dusun Tanjung Bojo, Dusun Kebun, Dusun Tebing Tinggi, Dusun Teluk Ketapang, Dusun Senyerang. Marga Tungkal Hulu, Pasira MT, Fahrudin, 195 zaman pemerintahan orang kayu Haji Muhammad Dahlan berakhir sampai sekitar tahun 1949. Kemudian barulah gelar orang kayu berubah menjadi Pasira sekitar tahun 1951. Sebelum Kabupaten Dati II Tanjung Jabung terbentuk, berada dalam kewedanaan Tungkal yang memimpin beberapa pasirah. Adapun para pasirah di tanah Tungkal ini dahulunya adalah Pasirah Daeng Ahmad Anak dari Hadahlan tahun 1953 sampai tahun 1959, Pasirah Sikuan Tayeb tahun 1959 sampai tahun 1967. 1969 masa transisi perubahan marga Syafei Maturidi tahun 1969 sampai tahun 1973. Adnan Makruf tahun 1974 sampai tahun 1982. Marga Tungkal Ilir, Raden Syamsuddin, Pemaraf M. Jamin, Pasirah Haji Ibrahim, Pasirah Ahmad, Pasirah Asmuni, Pasirah Haji M. Taher. Pada tahun 1965 wilayah Kabupaten Batanghari dipecah menjadi dua bagian, yaitu Kabupaten Dati II Batanghari dengan ibu kota Kenaliasam, Kabupaten Dati II Tanjung Jabung dengan ibu kotanya Kuala Tungkal. Kabupaten Dati II Tanjung Jabung diresmikan menjadi daerah kabupaten pada tanggal 10 Agustus tahun 1965 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 50 Tahun 1965 yang terdiri dari Kecamatan Tungkal Hulu, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Muara Sabak. Setelah memasuki usianya yang ke-34 dan seiring dengan bergulirnya era desentralisasi daerah, di mana daerah diberi wewenang dan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka Kabupaten Tanjung Jabung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 tanggal 4 Oktober tahun 1999 tentang pemekaran wilayah kabupaten dalam Provinsi Jambi telah memekarkan diri menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten Induk dengan ibu kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Kabupaten hasil pemekaran dengan ibu kota Pangkalan Bulian, sumber lembaga adat Tanjab Barat. Berikut nama-nama pejabat bupati yang pernah memimpin Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Muhammad Amir, pejabat sementara tahun 1965 sampai tahun 1967. M. Rajai, pejabat sementara tahun 1967 sampai tahun 1968. Hasanuddin Kamarudin tahun 1968 sampai tahun 1979. Alam Syah Braksan, pelaksana tugas tahun 1979 sampai tahun 1981. Tugino tahun 1981 sampai tahun 1986. Hashim Hanafi, pejabat sementara tahun 1986 sampai tahun 1986. Selamat Barus tahun 1986 sampai tahun 1996. Ahmad Sugeng tahun 1996 sampai tahun 2001. Usman Ermulan tahun 2001 sampai tahun 2005 dengan Wakil Safrial.
Safrial tahun 2005 sampai tahun 2006. Kemudian pada tahun 2006 sampai tahun 2011 dengan Wakil M. Yamin. Kemudian periode tahun 2011 sampai tahun 2016 kembali dipimpin oleh Usman R. Mulan dengan Wakil Katamso, Ahmad Fauzi Ansori. Penjabat tanggal 27 Januari tahun 2016 tanggal 17 Februari tahun 2016. Safrial kembali menjadi Bupati tahun 2016 sampai tahun 2021 dengan Wakil Amir Sakib setelah usai Pilkada serentak tahun 2020. Tanjung Jabung Barat dipimpin oleh Anwar Sadat dengan Wakil Hairan dengan masa jabatan periode 2021 sampai 5 tahun ke depan. Demikianlah sejarah singkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nama-nama pejabat bupati dari masa ke masa. Semoga anak cucu kita kelak selalu ingat akan sejarah daerah di mana mereka dilahirkan. Terima kasih.